yang diberikan 3 ini, maka dia mendapatkan rezeki nikmat yang mana aja dan dia sangat nikmat. Yang pertama, aminan fi sirri. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada hamba-Nya rasa aman. Bahkan kalau kita di pagi hari, kita bangun dari tidur kita merasa aman. Aman dari apa? Oh, ternyata saya bangun di pagi hari dan saya punya pemikiran saya. Saya bangun di pagi hari dan saya terserah. Saya bangun di pagi hari dan saya lapar. Saya tidak takut dengan keluar wujud. Saya keluar rumah tidak takut harta saya dirampas. Saya tinggal di satu daerah yang luar biasa aman, damai, tentram, sentosa. Nggak takut ada peluru nyasar, nggak takut ada bom turun di rumah desa. Maka ini adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bangun di pagi hari, kita merasa aman terhadap keluarga kita. Anak kita berangkat pagi ke sekolah, kita merasa aman. Oh, anak saya kalau keluar rumah ke sekolah pasti aman di dalamnya. Nggak mungkin ada orang-orang yang akan mencelakai anak saya. Keluarganya, istrinya di rumah merasa aman. Maka dia bangun pagi, di pagi hari merasa aman, dirinya aman, kemudian keluarganya aman, tempat tinggalnya aman. Maka sejatinya dia telah diberikan aman, merasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rasa aman ini lawannya adalah rasa takut. Dan rasa aman ini pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para kekasih-kekasihnya. Yang mana disifatkan inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang mempunyai ciri tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Mereka ujiannya banyak, tapi tidak ada rasa takut pada diri. Tidak ada rasa takut itu bermakna mempunyai rasa aman pada diri. Dan ketika kita di pagi hari diberikan rasa aman tersebut, maka sejatinya kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu sifat daripada kekasih-kekasihnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan Tuhan yang memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Zat. Maka Allah dalam surat Al-Quraish tadi, di Ila fi Quraisy tadi menjelaskan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabb hadzal bait. Pemilik al-bait yaitu Ka'bah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allah adalah Zat yang memberikan makanan kepada hamba-Nya sehingga makanan tadi bisa menghilangkan rasa lapar yang ada pada hamba-Nya dan memberikan rasa aman dari berbagai macam takut, rasa takut yang ada pada seorang hamba. Karena berapa banyak orang afiah. Afiah itu bisa bermakna kesehatan, bisa bermakna kesempurnaan, bisa bermakna penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang ketika di pagi hari badannya penuh dengan kesehatan, badannya sehat, maka bisa melihat dengan baik, telinga bisa mendengar dengan baik, mulut bisa merasakan makanan dengan enak, nafas hidup bisa mencium dengan baik, bisa menghirup udara dengan baik, perut baik, tangan lengkap, kaki lengkap. Macam ini adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Karena berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang baik, mohon maaf, mungkin mereka itu ingin sekali hadir di masjid sebagaimana kita saat ini duduk di masjid. Berapa banyak saudara kita, mereka ingin qiyamul lail di masjid, mereka ingin sholat tarawih berjamaah di masjid. Tapi Allah berikan cobaan kepada mereka, mereka tertimpa satu penyakit sehingga mereka tidak bisa pergi ke masjid. Mereka tertimpa satu penyakit sehingga mereka harus terbaring di rumah sakit. Sehingga kita yang saat ini duduk di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sempurna. Kita bisa datang ke sini, kita bisa nanti makan, membatalkan puasa dengan nikmat. Lidah kita bisa merasakan. Hidup kita bisa mencium dengan baik. Kalau kita mau lihat dulu masa-masa COVID dulu,
Ada seorang hidungnya nggak bisa nyium, mulutnya nggak bisa merasa, anosmia, oh bingung ya. Kenapa? Padahal itu nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita. Kita nggak pernah bungkam sampai nggak bisa nyium, lidah kita nggak pernah sampai nggak bisa merasakan makanan. Tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak harta yang kemudian bingung. Kenapa? Karena nikmat yang teramat sangat dari penciuman dan indera perasa. Sehingga ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan yang sempurna, maka ini adalah satu nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat afiat, nikmat kesehatan ini, nikmat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, "Sallallahu al-afiyah, fa innahu ma utiya 'abdun ba'da yaqinin syai'an khairan lahu min al-afiyah." Kata Nabi SAW, kalian itu kalau mau minta sama Allah, minta al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu al-afiyah, keselamatan, perlindungan di dunia wal akhirah, daripada dunia kami dan akhirat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, tidaklah seseorang hamba itu diberikan sesuatu setelah keyakinan, rasa yakin kepada Allah yang lebih baik daripada afiat, keselamatan pada diri kita. Maka al-afiyah ini menjadi satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang harus kemudian kita sadari. Sehingga ketika kita bangun di pagi hari, kita mendapati diri kita penuh dengan rasa aman. Kemudian badan kita sehat afiat, tidak ada satu kekurangan apapun. Bahkan dari kita lahir, alhamdulillah kita lahir itu dalam keadaan tubuh yang sempurna. Mata kita bisa melihat, badan kita utuh. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang lain itu diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa badan yang tidak sempurna. Ada yang mungkin, mohon maaf, penglihatannya diberikan ujian oleh Allah, tangannya diberikan ujian oleh Allah, pemikirannya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah. Maka ini adalah satu nikmat yang harus kita syukuri. Dan yang ketiga, indahu qutu yaumih, seseorang yang di pagi hari dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk bisa mengkonsumsi makanan, untuk bisa makan pagi, untuk bisa makan siang, untuk bisa makan malam. Sesederhana apapun makanan tersebut. Maka di bulan Ramadan ini, maka tidak ada satupun orang yang berpuasa, maka terkecuali ketika waktu maghrib pasti dia bisa makan. Terkecuali waktu maghrib pasti dia bisa membatalkan buka puasa. Sekalipun dia tidak ada uang sama sekali, sekalipun tidak ada satu peser rupiah pun di kantongnya, tapi ketika orang tersebut berpuasa di pagi hari di bulan Ramadan, maka pasti di sore hari, di waktu maghrib nanti dia bisa berbuka. Kenapa? Karena berapa banyak masjid-masjid seperti ini buka pintu masjid untuk berbagi takjil makanan. Di jalan-jalan ada bagi-bagi makanan. Nanti dari rezeki yang tidak disangka-sangka, berapa banyak orang yang pasti dia akan mendapatkan makanan, sehingga nanti ketika waktu maghrib dia bisa berbuka. Maka ini adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Maka kita harus kemudian memanfaatkan nikmat ini. Kita harus mensyukuri nikmat ini. Karena kalau mau kita lihat, kita ini puasa 13 jam, ya. Kita puasa 13 jam, 14 jam, maka nggak butuh waktu lama untuk kita bisa kenyang. Lapar kita tunggu lama, kita tahan lama, 14 jam, tapi cukup mungkin 10 menit, 14 menit kita makan, perut kita kenyang. Sehingga sejatinya manusia ini nggak butuh makan banyak-banyak. Maka Nabi Muhammad SAW itu meriwayatkan, menjelaskan di dalam sabdanya pada sabda beliau lain, hasbu ibnu Adam, cukup bagi ibnu Adam, anak Adam, lukaimat sujudna subah, beberapa sebab yang dapat menegakkan punggungnya. Jadi sejatinya kita itu nggak perlu makan banyak-banyak. Bukan berarti nggak boleh makan banyak, tapi kita itu sebagai anak manusia, makanan kita itu kemudian beberapa sebab saja kadang kita sudah kenyang. Berapa banyak kita di bulan Ramadan ini, sudah beli macam-macam, beli gorengan, beli takjil, beli makanan macam-macam di rumah kita.
atau kadang disediakan di masjid macam-macam makanan. Tapi kadang kita baru makan sedikit sudah kenyang. Ya, makanan dibeli macam-macam. Nanti martabak, ada gorengan, ada risoles, ada arem-arem, menu makanan komplit yang kuah, yang garing, yang sambal dan lain sebagainya. Tapi ketika kamu makan, baru makan snack-snack sudah penuh perut kita. Padahal kita sudah planning nanti mau makan ini dan itu. Tapi perut kita sudah cukup. Maka ini hakikat manusia. Cukup lukaimat, yukimna sulban. Beberapa suap makanan yang bisa untuk menegakkan tubuh. Nah kalau nggak cukup, maka Nabi SAW membagi sulusul li ta'ami. Kalau beberapa suap aja masih kurang, maka Nabi sulusul li ta'ami, sepertiga untuk makanan. Wa sulusul li syarabi, sepertiga untuk minum. Wa sulusul li nafasi, sepertiga untuk nafas. Kadang kita tidak ya, terus pokoknya makan dulu penuh, air itu dari jalan sendiri. Nafas itu nanti bisa nyari jalannya sendiri. Maka berapa banyak penyakit yang sumbernya karena makanan yang berlebih. Sedangkan Nabi SAW sudah ngajar. Dan hadis ini luar biasa hebat. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas ini sudah proporsional bagi seorang manusia. Maka kita sebagai seorang manusia, seorang hamba, maka sejatinya kita tidak butuh uang triliunan untuk bisa merasa kaya. Kita tidak butuh uang miliaran untuk bisa merasa kaya. Maka cukup 3 nikmat ini tadi. Nikmat rasa aman kepada diri kita, nikmat kemudian kita diberikan tubuh yang sehat, dan nikmat makanan yang bisa kita nikmati. Karena subhanallah di bulan Ramadan ini sejatinya kita bisa belajar syukur lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena misalnya kita saat ini nanti kita minum teh panas. Kita minum teh panas. Kita minum teh panas saat maghrib nanti. Itu jauh lebih nikmat rasanya dibandingkan misalnya kita minum es teh tiap hari. Kenapa? Karena sudah kita tunggu 14 jam. Kita minum, oh subhanallah, alhamdulillah, nikmatnya luar biasa. Padahal cuma teh, tapi nikmatnya luar biasa. Maka sejatinya kita tidak butuh nikmat yang besar, tetapi cukup nikmat-nikmat yang kadang tidak kita sadari, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya berikan kepada kita. Maka di bulan Ramadan ini kita punya tugas. Apa tugasnya? Kita menyadari nikmat-nikmat dari Allah tadi. Kesehatan pada tubuh, rasa aman pada diri dan keluarga kita, rasa aman pada tempat tinggal kita, makanan yang bisa kita konsumsi setiap harinya. Maka ini adalah nikmat yang harus kita sadari. Kenapa? Karena kalau kita nggak sadar nikmat-nikmat ini tadi berasal dari Allah, kita nggak menyadari rasa aman, kesehatan, dan juga makanan ini sebagai nikmat dari Allah, maka kita nggak akan bersyukur. Tapi ketika kita menyadari hal-hal itu tadi sebagai sebuah nikmat, maka ketika kita menyadari, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian bersyukur, maka niscaya pasti Allah akan menambah nikmat tadi. Kalau sekarang kita masih hanya diberikan kesehatan yang mungkin masih ada penyakit, tapi kalau kita syukuri, semua penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan rezeki, mungkin masih cuma pas-pasan, makan masih kepres, belum ada tambahan-tambahan nikmat yang lain, tapi ketika kita syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri kepada kita rezeki yang berlebih. Walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi mohon maaf, ketika kita tidak menyadari nikmat-nikmat tadi sebagai sebuah nikmat, kita tidak mensyukurinya, atau bahkan waliyadzubillah kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Sudah dikasih sehat, tapi masih kemudian kita terus sambat. Diwaktukan orang jam 9 masih menunjuk terus. Nanti baru dikasih pusing sedikit, sambat. Ngeluh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ada berapa banyak hamba yang diuji dengan penyakit yang lebih, tapi mereka sabar. Sedangkan kita mungkin ini jadi satu pelajaran bagi kita. Maka ketika kita sudah menyadari nikmat tadi, maka kita syukuri sebesar apapun nikmatnya, sesedikit apapun nikmatnya. Karena ketika itu berasal dari Allah, maka tidak ada nikmat yang sedikit kalau itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Munawi di dalam mensyarahi atau mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Fathul Qadir menjelaskan
Barang siapa seseorang yang ketika di pagi hari dia mendapati 3 hal ini, keamanan pada diri dan keluarganya, kesehatan pada tubuhnya, dan makanan yang bisa dia konsumsi di hari tersebut, maka wajib bagi orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa bentuk syukur yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka minimal syukur kita melafazkan alhamdulillah, syukur dengan lisan dan hati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai seorang mukmin tidak cukup itu saja, utamanya di bulan Ramadan ini. Maka syukurnya harus ditambah. Syukurnya nggak boleh cuma nyebut alhamdulillah, tetapi syukurnya adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini, ketika kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam nikmat tadi, maka kita harus syukur dengan yang pertama melaksanakan perintah. Maka di bulan Ramadan itu jangan sampai kita tidak puasa. Jangan sampai kita tidak puasa. Utamanya laki-laki, jangan sampai tidak puasa. Kecuali benar-benar kepepet, benar-benar sakit tidak bisa puasa. Kalau tidak, jangan sampai tidak puasa. Kalau memang sudah kita puasa setiap harinya, sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Utamanya di bulan Ramadan, usahakan sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah, kalau bisa di masjid. Kemudian kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Kita disuruh untuk banyak-banyak istighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini banyak waktu-waktu di mana doa-doa kita dijabah oleh Allah. Nanti ketika kita mau berpuasa, maka kita perbanyak doa. Kenapa? Karena doa orang yang berpuasa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan. Sholat tarawih kita kerjakan, kita lakukan semampu kita semaksimal mungkin. Qiyamul lail kita laksanakan kalau memang sholat witir, tahiyatul isya jangan ditinggal juga. Kemudian sholat duha kalau memang mampu, baca Al-Quran semampu kita semaksimal mungkin. Kalau memang sudah, maka kemudian kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan ini amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga jangan sama, amal keburukan juga akan disiksa, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa-dosa dan adab-adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di bulan ini kita harus latihan untuk meninggalkan kemaksiatan. Maksiat mata kita tinggalkan, maksiat lisan yang paling bahaya kita tinggalkan. Di bulan Ramadan jangan sampai kita ghibah, jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kemudian kita mengadu domba, sumpah palsu, omong kotor dan lain sebagainya. Karena lisan ini kalau nggak kita jaga, maka akan menggugurkan pahala-pahala puasa kita. Kita menjaga tangan kita untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah, menjaga kaki kita untuk tidak melangkahkan kaki terkecuali ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke masjidnya Allah, ke rumah-rumahnya Allah, ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, sehingga ketika kita bisa dan mampu memaksimalkan potensi kita untuk melaksanakan berbagai macam perintah Allah dan meninggalkan daripada larangan-larangan Allah, maka sejatinya kita telah mensyukuri nikmat Allah dengan sebaik-baik syukur. Dan ketika nikmat itu telah diberikan kepada kita dan kita mensyukurinya, maka ingat janji Allah tadi bahwasanya kita akan diberikan nikmat yang berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rasa aman pada diri kita, rasa aman pada keluarga kita, rasa aman pada tempat tinggal kita, pada negara kita Indonesia, kota kita seluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan pada diri kita, kesehatan pada keluarga kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sakit diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam rezeki daripada makanan, harta yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الله